Di dunia yang serba cepat dan penuh tekanan ini, menjadi terlalu sensitif bisa menjadi beban yang tidak perlu. Kita merasa tersinggung oleh komentar kecil, kecewa karena ekspektasi tidak terpenuhi, atau terluka oleh pandangan orang lain. Padahal tidak semua hal perlu ditanggapi dengan emosi yang berlebihan. Filsafat Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menyerahkan kendali hidup kita pada hal-hal di luar diri. Emosi berlebihan seringkali muncul karena kita membiarkan pikiran kita dipengaruhi oleh hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Jika kita ingin hidup lebih tenang, lebih kuat, dan tidak mudah terpancing, maka kita harus belajar untuk berhenti menjadi terlalu sensitif. Dalam video ini, kita akan membahas 7 prinsip Stoikisme yang bisa membantu Anda mengendalikan emosi, memperkuat mental, dan menjadi pribadi yang lebih tegar dalam menghadapi dunia. 1. Tidak semua hal layak menjadi perhatianmu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dikelilingi oleh ribuan rangsangan. Mulai dari komentar di media sosial, omongan orang di tempat kerja, ekspresi wajah seseorang di jalan, hingga hal-hal kecil seperti nada bicara teman atau atasan. Semua itu bisa memicu reaksi emosional. Namun Stoikisme mengajarkan bahwa tidak semua hal layak menjadi perhatian kita. Tidak semua hal perlu direspons. Tidak semua hal penting. Salah satu ajaran utama dari filsafat Stoik adalah konsep dikotomi of control, yaitu membedakan antara hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga filsuf Stoik, menulis dalam bukunya Meditations, "Jika itu bukan kesalahanmu, maka jangan biarkan itu mengganggumu." Ini sederhana tapi dalam. Ia mengingatkan kita untuk berhenti mencurahkan energi pada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita urusi. Kita seringkali menjadi terlalu sensitif karena membiarkan pikiran kita terganggu oleh hal-hal kecil yang tidak signifikan. Misalnya, seseorang tidak membalas pesanmu dengan cepat, langsung muncul pikiran negatif. Apa aku sedang diabaikan? Atau, apa aku sudah melakukan kesalahan? Padahal bisa saja orang itu hanya sedang sibuk. Kita menciptakan penderitaan sendiri dari asumsi yang belum tentu benar. Lebih parah lagi, kita sering merasa perlu untuk menanggapi semua hal. Ada orang yang melontarkan kritik di internet, kita merasa harus membalas. Ada teman yang bersikap dingin, kita langsung merasa ditolak. Ada keluarga yang tidak mengundang kita dalam sebuah acara, kita merasa disisihkan. Padahal tidak semua kejadian itu layak mendapat tempat di pikiran kita. Dengan memberikan perhatian pada segala hal, kita justru melemahkan diri sendiri. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah taman. Kalau kamu biarkan semua benih masuk, baik itu benih bunga, gulma, atau racun, maka taman itu akan menjadi liar dan tak terkendali. Tapi jika kamu memilih hanya menanam yang berguna dan membuang sisanya, taman itu akan tumbuh dengan damai dan tertata. Begitu juga dengan perhatian kita. Kita harus belajar memilah mana yang layak mendapat energi kita, mana yang sebaiknya dibiarkan berlalu begitu saja. Stoikisme mengajak kita untuk membangun disiplin perhatian. Disiplin ini berarti kamu tidak akan terganggu hanya karena seseorang tidak setuju denganmu. Kamu tidak akan terbawa perasaan hanya karena seseorang bersikap acuh. Kamu tahu bahwa perhatianmu terlalu berharga untuk dihambur-hamburkan pada hal-hal remeh. Kamu menjadi pemilik penuh atas dirimu sendiri. Ketika kamu mulai menerapkan prinsip ini, kamu akan merasakan perubahan. Kamu akan lebih tenang, lebih fokus, dan lebih tahan terhadap gangguan emosional. Kamu tidak akan mudah tersulut oleh komentar negatif atau situasi yang tidak nyaman. Kamu belajar untuk berkata dalam hati, "Ini bukan urusanku, aku tidak akan membiarkannya menguasai pikiranku." Itulah bentuk kekuatan sejati. Ingat, bukan berarti kamu jadi apatis atau tidak peduli sama sekali. Bukan berarti kamu menutup mata terhadap ketidakadilan atau menghindari tanggung jawab. Tapi kamu memilih dengan sadar mana yang layak dihadapi dan mana yang hanya membuang-buang energi. Itulah perbedaan antara orang bijak dan orang yang reaktif. Orang bijak tahu bahwa ketenangan bukan didapat dari mengendalikan dunia, tapi dari mengendalikan fokusnya. Jadi jika kamu ingin berhenti menjadi terlalu sensitif, langkah pertama yang perlu kamu ambil adalah menyadari bahwa tidak semua hal
pantas mendapat perhatianmu. Kamu punya hak untuk tidak peduli. Kamu punya hak untuk memilih diam. Dan dalam pilihan itu, kamu menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia luar. 2. Perasaanmu tidak selalu fakta. Salah satu kesalahan paling umum yang membuat seseorang menjadi terlalu sensitif adalah menyamakan perasaan dengan kebenaran. Aku merasa disakiti, berarti memang dia menyakitiku. Aku merasa tidak dihargai, berarti semua orang tidak menghargai aku. Kita sering memperlakukan perasaan seperti fakta objektif, padahal kenyataannya, perasaan hanyalah interpretasi, bukan kenyataan mutlak. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan emosi mengaburkan akal sehat. Emosi boleh ada, tetapi harus diuji sebelum dipercaya. Filsuf Stoik seperti Epictetus menekankan bahwa bukan peristiwa yang membuat kita menderita, tetapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Ini berarti dua orang bisa mengalami kejadian yang sama, tapi merasakannya secara sangat berbeda, tergantung bagaimana mereka memaknainya. Contohnya sederhana, katakanlah ada seseorang yang berjalan melewatimu tanpa menyapamu. Jika kamu sensitif, kamu mungkin langsung berpikir, dia marah padaku, dia sombong, aku pasti telah berbuat salah. Lalu kamu mulai merasa cemas, tersinggung, dan mungkin membenci orang tersebut. Tapi bisa saja orang itu hanya sedang terburu-buru, sedang banyak pikiran, atau tidak melihatmu sama sekali. Maka jelas yang menyakitimu bukan tindakan dia, melainkan tafsiranmu sendiri atas tindakan itu. Inilah mengapa penting bagi kita untuk melatih jeda antara stimulus dan respons. Saat muncul perasaan negatif, jangan langsung mempercayainya. Tanyakan pada diri sendiri, apakah perasaanku ini didasarkan pada fakta atau hanya asumsi? Apakah aku sedang bereaksi secara berlebihan? Apakah ada penjelasan lain yang lebih netral? Dengan begitu, kita belajar untuk menunda reaksi dan menggantinya dengan refleksi. Dalam dunia modern, di mana informasi dan komunikasi berlangsung begitu cepat, kita semakin rentan terhadap kesalahan persepsi. Kita membaca pesan teks tanpa nada suara atau ekspresi wajah, lalu langsung tersinggung. Kita melihat unggahan seseorang di media sosial, lalu merasa disindir. Kita menonton berita, lalu merasa dunia ini begitu kejam dan penuh kebencian. Padahal semua itu belum tentu benar. Emosi kita bisa dipengaruhi oleh konteks yang sangat sempit dan kadang sepenuhnya keliru. Stoikisme bukan berarti kita harus menjadi batu yang tidak punya perasaan. Justru sebaliknya, Stoikisme mengajarkan kita untuk memahami emosi dengan jernih, agar kita tidak diperbudak oleh perasaan yang salah. Seorang stoik yang bijak akan mengakui perasaannya, lalu memeriksanya dengan nalar. Ia tidak menyangkal rasa marah atau kecewa, tetapi ia tidak serta-merta menuruti keduanya. Cobalah untuk merenungkan ini. Berapa banyak konflik dalam hidupmu yang terjadi bukan karena fakta, tetapi karena kamu merasa sesuatu yang belum tentu benar? Berapa kali kamu salah paham hanya karena kamu tidak mengklarifikasi? Dan berapa sering kamu menyiksa diri sendiri karena mempercayai perasaan yang belum diuji? Mengendalikan perasaan bukan berarti menekan emosi, melainkan mendidik pikiran agar tidak tergesa-gesa mempercayai setiap sinyal emosional. Sama seperti kita tidak percaya pada berita tanpa sumber yang jelas, begitu juga seharusnya kita tidak langsung percaya pada pikiran negatif yang muncul hanya karena aku merasa demikian. Dengan memahami bahwa perasaan tidak selalu identik dengan fakta, kita belajar untuk menata ulang cara kita merespons kehidupan. Kita menjadi lebih tenang, lebih rasional, dan tidak mudah terbawa arus emosi. Kita berhenti menjadi terlalu sensitif karena tahu bahwa tidak semua perasaan layak dijadikan dasar keputusan atau tindakan. Jadi, ketika kamu merasa tersinggung, terluka, atau marah, ambil waktu sejenak. Uji pikiranmu, tanya, apakah ini benar? Apakah ini satu-satunya penjelasan? Apakah aku bisa melihatnya dari sudut pandang lain? Mungkin kamu akan menemukan bahwa banyak hal yang kamu anggap menyakitkan sebenarnya hanyalah kesalahan persepsi. Dan pada saat itu, kamu akan mulai membebaskan dirimu dari perasaan-perasaan palsu yang selama ini menjeratmu.
3. Jangan mengambil sesuatu secara pribadi. Salah satu penyebab utama kenapa seseorang menjadi terlalu sensitif adalah karena ia cenderung mengambil segala sesuatu secara pribadi. Apapun yang terjadi di sekitarnya, komentar orang lain, sikap acuh, atau bahkan sekadar ekspresi wajah diartikan sebagai serangan terhadap dirinya. Padahal sebagian besar hal yang dilakukan atau dikatakan orang lain sebenarnya lebih banyak mencerminkan diri mereka sendiri, bukan dirimu. Dalam ajaran Stoikisme, kita diajak untuk memahami bahwa dunia tidak berputar di sekitar kita. Ketika seseorang bersikap kasar, bukan berarti kamu layak diperlakukan demikian. Bisa saja mereka sedang mengalami hari yang buruk, sedang frustrasi, atau memiliki luka batin yang belum selesai. Reaksi mereka bukan tanggapan terhadap siapa dirimu, tapi cerminan dari apa yang sedang terjadi dalam diri mereka. Dengan menyadari ini, kamu akan lebih mampu menjaga jarak emosional dan tidak larut dalam perasaan negatif. Epictetus pernah berkata, ingatlah bahwa orang lain tidak merusakmu, mereka hanya mengungkapkan siapa mereka. Kata-kata ini menjadi perisai penting bagi siapa saja yang ingin berhenti menjadi terlalu sensitif. Karena ketika kamu berhenti mengambil sesuatu secara pribadi, kamu mulai menyadari bahwa tidak semua hal harus kamu tanggapi secara emosional. Ambil contoh dalam situasi kerja. Misalnya atasanmu memberikan kritik yang tajam. Refleks pertama banyak orang adalah merasa diserang secara pribadi. Aku tidak cukup baik, dia tidak suka aku. Tapi apakah benar demikian? Bisa jadi kritik itu memang ditujukan untuk membantu kamu berkembang. Atau bisa jadi itu hanya cara komunikasinya yang buruk, bukan niat untuk menjatuhkanmu. Ketika kamu belajar untuk tidak langsung mengaitkan segala hal dengan harga dirimu, kamu menjadi lebih tenang, lebih objektif, dan lebih mampu berkembang. Kita juga sering mengambil secara pribadi komentar-komentar di media sosial. Satu orang tidak setuju dengan pendapatmu, dan kamu langsung merasa diserang. Padahal orang itu mungkin hanya memiliki sudut pandang berbeda. Ketika kamu membiarkan pendapat orang asing menghancurkan suasana hatimu, kamu sebenarnya sedang memberikan kendali atas emosimu kepada seseorang yang bahkan tidak mengenalmu secara pribadi. Apakah itu adil untuk dirimu? Orang yang terlalu sensitif juga kerap mencari makna tersembunyi di balik hal-hal yang sebenarnya biasa saja. Teman tidak membalas pesan, mungkin dia sedang sibuk. Kolega tidak menyapa, mungkin pikirannya sedang kalut. Pasangan tampak murung, mungkin ia sedang lelah, bukan sedang marah padamu. Tapi orang yang sensitif cenderung berpikir, apa salahku? Atau kenapa aku diabaikan? Padahal tidak semua hal ada hubungannya denganmu. Inilah mengapa penting untuk memiliki rasa identitas yang kuat. Ketika kamu tahu siapa dirimu, kamu tidak mudah goyah oleh penilaian atau sikap orang lain. Kamu tidak mencari validasi dari luar dan tidak langsung mengaitkan setiap hal dengan harga dirimu. Kamu bisa membedakan mana yang kritik membangun dan mana yang hanya proyeksi masalah orang lain. Stoikisme mengajarkan bahwa kamu hanya bisa mengendalikan dirimu sendiri, pikiranmu, sikapmu, dan reaksimu. Kamu tidak bisa mengontrol ucapan orang lain, sikap mereka, atau niat mereka. Maka jika kamu membiarkan emosi orang lain menentukan perasaanmu, kamu sedang memberikan kekuasaanmu pada hal-hal yang seharusnya di luar kendalimu. Dengan berhenti mengambil segala sesuatu secara pribadi, kamu tidak hanya menjadi lebih kuat secara emosional, tapi juga lebih bijak dalam menilai situasi. Kamu bisa menanggapi kritik dengan kepala dingin. Kamu bisa menghadapi ketidaksetujuan dengan tenang. Dan kamu bisa melihat bahwa seringkali sikap negatif dari orang lain adalah cermin dari penderitaan dalam diri mereka, bukan refleksi dari siapa dirimu. Latihlah dirimu untuk bertanya ketika merasa tersinggung. Apa ini benar-benar tentangku? Apakah aku sedang terlalu cepat menyimpulkan? Apakah aku bisa melihat ini dari perspektif yang lebih luas? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi jembatan antara reaksi emosional dan respons yang bijak. Pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan merasa tersinggung setiap saat. Ketika kamu berhenti mengambil sesuatu secara pribadi, kamu tidak hanya menjadi lebih tangguh, tapi juga lebih damai. Kamu melepaskan beban yang seharusnya bukan milikmu. Dan dari situlah kamu menemukan kebebasan sejati.
Keempat, dunia tidak wajib memperlakukanmu dengan lembut. Salah satu kesalahan berpikir yang sering membuat kita menjadi terlalu sensitif adalah asumsi bahwa dunia seharusnya memperlakukan kita dengan adil, baik, dan penuh pengertian. Kita berharap orang-orang akan selalu sopan, memperhatikan perasaan kita, dan menyikapi kita dengan empati. Lalu ketika kenyataan tidak sesuai harapan, kita kecewa, sakit hati, dan merasa dunia tidak adil. Padahal jika kita jujur pada diri sendiri, dunia memang tidak pernah memiliki kewajiban untuk memperlakukan kita dengan lembut. Stoikisme mengajarkan bahwa dunia ini berjalan berdasarkan hukum alam, bukan berdasarkan keinginan pribadi kita. Orang lain memiliki latar belakang, masalah, ego, kepentingan, dan cara pandang yang berbeda dengan kita. Tidak semua orang akan menghormatimu, tidak semua akan menyukaimu, dan bahkan tidak semua akan bersikap baik sekalipun kamu sudah bersikap baik kepada mereka. Itulah kenyataan yang perlu kita terima, bukan lawan. Ketika kamu mengharapkan dunia berlaku adil terhadapmu hanya karena kamu berlaku adil terhadap dunia, itu sama seperti berharap seekor singa tidak akan memangsa kamu hanya karena kamu tidak memangsanya. Dunia tidak bekerja seperti itu. Dunia tidak memperlakukan manusia berdasarkan standar emosional, tapi berdasarkan hukum sebab akibat, kekuatan, dan pilihan bebas masing-masing orang. Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik terkemuka, menulis dalam Meditations, "Pagi ini aku akan berjumpa dengan orang yang suka mencela, berbohong, dan bersikap egois. Tapi aku tidak akan terkejut karena aku tahu dunia memang begitu adanya." Kalimat ini bukan bentuk pesimisme, melainkan kesiapan mental untuk menghadapi dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Dengan menerima kenyataan bahwa dunia tidak wajib memperlakukanmu dengan lembut, kamu justru membebaskan dirimu dari ekspektasi yang menyakitkan. Kamu berhenti berharap setiap orang akan memperlakukanmu dengan pengertian. Kamu tidak lagi mudah tersinggung ketika ada yang bersikap tidak sopan. Kamu tidak patah hati ketika kebaikanmu tidak dibalas. Kamu memahami bahwa itu bukan masalah pribadimu, melainkan sifat alami dari hidup. Sebaliknya, jika kamu terus menuntut dunia agar lembut kepadamu, kamu akan terus kecewa. Kamu akan merasa dunia ini kejam, penuh orang jahat dan tidak bersahabat. Sensitivitasmu akan semakin meningkat karena kamu menilai hidup berdasarkan standar ideal yang tidak realistis. Sedikit kritik, kamu langsung merasa diserang. Sedikit sindiran, kamu merasa direndahkan. Padahal bisa jadi semua itu adalah bagian dari tantangan hidup yang justru bisa membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Stoikisme mengajak kita untuk memusatkan perhatian pada respons kita sendiri, bukan pada perlakuan orang lain. Jika ada yang menyakitimu dengan kata-kata, kamu bisa memilih untuk tidak membalas. Jika dunia memperlakukanmu dengan keras, kamu bisa memilih untuk memperkuat ketahanan batin. Karena dalam setiap perlakuan yang tidak menyenangkan, tersimpan kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Bukan berarti kamu menerima perlakuan buruk begitu saja, tapi kamu belajar untuk tidak membiarkannya menghancurkanmu. Sebagian orang menjadi terlalu sensitif karena mereka belum menerima kenyataan bahwa hidup tidak akan selalu berjalan dengan nyaman. Mereka ingin semua orang memahami perasaannya, ingin selalu diperlakukan adil, ingin dihargai setiap saat. Tapi semakin besar tuntutan itu, semakin besar pula kemungkinan kecewa. Sebab dunia ini kompleks, kacau, dan tidak selalu peduli dengan kenyamanan personal kita. Namun di sisi lain, ketika kamu mulai menerima bahwa dunia tidak punya kewajiban untuk memanjakanmu, kamu menjadi lebih dewasa. Kamu tidak lagi terkejut ketika seseorang bersikap kasar. Kamu tidak kaget saat dikhianati, ditolak, atau diabaikan. Kamu tahu bahwa semua itu bagian dari dinamika hidup. Dan yang paling penting, kamu tahu bahwa kamu tetap bisa memilih bersikap tenang dan bermartabat di tengah segala perlakuan itu. Maka jika kamu ingin berhenti menjadi terlalu sensitif, berhentilah berharap bahwa dunia akan selalu memperlakukanmu dengan lembut. Alih-alih menuntut kenyamanan dari luar, bangunlah kekuatan dari dalam. Karena kekuatan sejati bukan datang dari dunia yang ramah, tetapi dari hati yang tangguh menghadapi dunia yang keras. Kelima,
ketahanan emosional. Dibangun bukan diharapkan. Ketahanan emosional bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul begitu saja dalam diri seseorang. Ia tidak datang hanya karena kita menginginkannya. Ia tidak tumbuh hanya karena waktu berlalu. Ketahanan emosional adalah hasil dari latihan, kesadaran diri, dan pengulangan yang konsisten. Namun sayangnya, banyak orang berharap bisa kuat secara emosional tanpa mau menjalani proses membangun kekuatan itu. Mereka ingin tahan banting, tapi enggan ditempa oleh kehidupan. Dalam stoikisme, ketahanan emosional disebut sebagai kemampuan untuk mengendalikan respons batin terhadap peristiwa eksternal. Filsuf stoik seperti Seneca dan Epictetus menekankan bahwa penderitaan bukan datang dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari cara kita menanggapi peristiwa tersebut. Reaksi kita lah yang menentukan apakah kita akan tumbang atau justru tumbuh. Dan kemampuan untuk bereaksi dengan bijak adalah sesuatu yang bisa dilatih, bukan hanya diwarisi. Ketika seseorang terlalu sensitif, itu biasanya karena ia belum memiliki benteng batin yang cukup kuat untuk menghadapi gesekan-gesekan kehidupan. Ia mudah tersinggung oleh kritik, cepat kecewa jika tidak dihargai, atau merasa marah saat ekspektasinya tidak terpenuhi. Semua itu wajar pada awalnya. Tapi jika seseorang terus bertahan dalam kondisi seperti itu, tanpa berusaha membangun ketangguhan mental, maka ia akan terus menjadi korban dari emosinya sendiri. Ketahanan emosional bukan berarti tidak punya perasaan, bukan pula menjadi dingin atau tidak peduli. Justru sebaliknya, orang yang tahan secara emosional adalah mereka yang sangat sadar akan perasaannya, namun tidak diperbudak olehnya. Ia tahu kapan harus marah dan kapan harus menahan diri. Ia tahu kapan harus sedih dan kapan harus bangkit. Ketahanan seperti ini hanya bisa lahir dari proses panjang menghadapi kenyataan, jatuh bangun dalam kehidupan, dan keberanian untuk melihat ke dalam diri. Latihan membangun ketahanan emosional bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, saat kamu menerima kritik, cobalah untuk tidak langsung membela diri. Ambil jeda, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa kupelajari dari ini? Atau ketika kamu merasa kecewa karena diperlakukan tidak adil, tanyakan, apakah aku bisa mengendalikan situasi ini? Jika tidak, apa yang bisa kulakukan terhadap diriku sendiri? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini membantu kita untuk tidak terjebak dalam pola pikir reaktif. Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan, membangun ketahanan emosional menjadi lebih penting dari sebelumnya. Dunia akan terus berubah, orang-orang akan terus bersikap sesuai kepentingannya masing-masing, dan kenyataan tidak akan selalu berpihak. Jika kita tidak siap secara mental, kita akan mudah hancur oleh hal-hal kecil. Tapi jika kita membangun kekuatan dari dalam, kita bisa tetap tenang bahkan di tengah badai. Bayangkan dirimu seperti pohon yang kuat. Angin kencang boleh datang, tapi akarmu tertanam dalam. Ketahanan emosional adalah akar itu. Ia tidak terlihat, tapi menopang seluruh hidupmu. Dan seperti akar, ia hanya bisa tumbuh jika kamu secara sadar memilih untuk memperkuatnya setiap hari. Melalui disiplin diri, introspeksi, pengendalian amarah, serta kemauan untuk belajar dari setiap pengalaman. Salah satu kesalahan besar adalah menganggap bahwa ketahanan emosional seharusnya datang dari luar, dari lingkungan yang mendukung, orang-orang yang baik, atau situasi yang nyaman. Padahal lingkungan tidak akan selalu mendukung. Orang-orang bisa berubah. Situasi bisa menjadi buruk kapan saja. Maka bergantung pada luar bukanlah strategi jangka panjang. Satu-satunya hal yang bisa kamu kontrol sepenuhnya adalah dirimu sendiri. Itulah sebabnya stoikisme sangat menekankan pentingnya kendali diri. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi kuat secara emosional. Kamu harus melalui kekecewaan, kamu harus menghadapi rasa sakit, dan kamu harus bertemu dengan ketidakadilan. Tapi setiap kali kamu memilih untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan bersikap terhormat, kamu sedang memperkuat otot mentalmu. Dan otot itu akan menjadi bekal penting untuk menghadapi hidup yang tidak selalu ramah. Jangan tunggu keadaan menjadi baik untuk belajar menjadi kuat. Justru gunakan keadaan yang sulit sebagai alat latih. Setiap kali kamu merasa sakit hati, itu adalah kesempatan untuk membangun ketangguhan. Setiap kali kamu merasa ingin menyerah, itu adalah momen untuk melatih daya tahan.
Karena ketahanan emosional tidak dibentuk di tengah kenyamanan, tapi di tengah tantangan. Maka jika kamu ingin berhenti menjadi terlalu sensitif, berhentilah menunggu agar keadaan berubah. Mulailah mengubah dirimu, bangun ketahananmu, sadari bahwa kamu punya kuasa atas pikiran dan perasaanmu. Dan gunakan kuasa itu untuk menjadi pribadi yang tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang di tengah kerasnya dunia. 6. Jangan biarkan ego mengendalikanmu. Salah satu akar dari sensitivitas yang berlebihan adalah ego yang tidak terkendali. Ego membuat seseorang merasa bahwa dirinya harus selalu benar, harus selalu dihargai, dan tidak boleh diperlakukan sembarangan. Ketika ekspektasi-ekspektasi ini tidak terpenuhi, maka muncullah rasa tersinggung, marah, kecewa, dan bahkan dendam. Padahal dalam ajaran stoikisme, ego adalah musuh batin yang harus dikenali dan dikendalikan. Jika tidak, ego akan membuat kita mudah goyah oleh ucapan, sikap, dan pandangan orang lain. Ego bekerja secara halus. Ia membisikkan bahwa kita lebih penting daripada orang lain, bahwa kita layak mendapat perlakuan khusus, bahwa kritik adalah serangan, bukan masukan, bahwa kegagalan adalah aib, bukan pembelajaran. Dalam kondisi seperti ini, seseorang akan cenderung bereaksi secara emosional terhadap hal-hal kecil. Ia mudah merasa direndahkan, cepat merasa tidak dihargai, dan terus-menerus mencari pengakuan dari luar dirinya. Ketika ego mengendalikanmu, kamu tidak hanya menjadi sensitif secara berlebihan, tetapi juga sulit berkembang. Sebab setiap masukan akan ditolak karena dianggap sebagai serangan terhadap harga diri. Setiap kegagalan akan dianggap sebagai bukti bahwa dunia tidak adil, bukan sebagai pengalaman yang membentuk. Dan setiap perlakuan yang tidak sesuai ekspektasi akan melukai, seolah-olah seluruh dunia harus berjalan sesuai kemauanmu. Padahal realitas tidak pernah tunduk pada ego siapapun. Filsuf stoik seperti Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak seharusnya menilai diri berdasarkan pujian atau hinaan orang lain, karena hal-hal itu berada di luar kendali kita. Ketika seseorang memujimu, itu adalah pendapat mereka. Ketika seseorang merendahkanmu, itu juga hak mereka. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah bagaimana kamu menyikapi pujian dan hinaan itu. Apakah kamu tetap tenang atau justru terombang-ambing oleh penilaian luar? Ego yang sehat akan membuatmu percaya diri tanpa harus merasa lebih baik dari orang lain. Tapi ego yang tidak sehat, yang dikendalikan oleh kesombongan dan ketakutan, akan membuatmu merasa rentan terhadap setiap kata dan sikap orang lain. Kamu akan terus-menerus merasa tersinggung, bukan karena orang lain menyakitimu, tetapi karena egomu merasa terancam. Mengendalikan ego bukan berarti merendahkan diri secara berlebihan. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kedewasaan. Kamu tahu siapa dirimu dan kamu tidak butuh validasi konstan dari orang lain. Kamu tidak merasa perlu membalas setiap sindiran. Kamu tidak merasa wajib menjelaskan dirimu kepada semua orang. Kamu tahu bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh pendapat orang lain, tapi oleh nilai-nilai yang kamu pegang teguh. Orang yang tidak dikendalikan oleh ego akan lebih tahan terhadap gangguan emosional. Ia tidak mudah marah ketika dikritik. Ia tidak cepat merasa tersinggung ketika pendapatnya ditolak. Ia tidak terobsesi dengan citra, karena ia lebih peduli pada kualitas dirinya yang sejati. Dan yang paling penting, ia tahu kapan harus bersikap tegas dan kapan harus mengalah tanpa merasa kalah. Latihan mengendalikan ego bisa dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, saat kamu merasa ingin membalas sindiran seseorang, tahan dulu. Tanyakan pada dirimu, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini akan membuatku lebih baik atau justru membuatku sama rendahnya? Atau ketika kamu merasa marah karena tidak dihargai, tanyakan, apakah aku melakukan hal ini demi dihargai atau karena memang itu hal yang benar untuk dilakukan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan membantu kamu keluar dari jerat ego. Stoikisme mengajak kita untuk fokus pada diri sendiri, bukan untuk menjadi pusat dunia, tetapi untuk menjadi pusat kendali atas reaksi kita. Dunia akan terus berubah, orang-orang akan terus memberikan penilaian. Tapi jika kamu mampu mengendalikan egomu, kamu tidak akan mudah terguncang. Kamu akan tetap teguh meskipun tidak semua orang menyukaimu. Kamu akan tetap tenang meskipun diperlakukan dengan tidak adil. Dan kamu akan tetap bermartabat meskipun tidak dihormati oleh orang lain.
Sebaliknya, jika kamu terus membiarkan ego mengambil alih, maka hidupmu akan penuh dengan kekecewaan. Kamu akan terus merasa dunia tidak adil. Kamu akan sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu akan lelah mengejar pujian dan menghindari celaan. Semua itu akan membuatmu rapuh, bukan karena dunia terlalu keras, tapi karena egomu terlalu lemah untuk menerima kenyataan. Maka jika kamu ingin berhenti menjadi terlalu sensitif, mulailah dengan mengendalikan egomu. Belajarlah untuk tenang di tengah keramaian, rendah hati di tengah pujian, dan tetap tegar di tengah kritik. Karena sejatinya, kekuatan emosional bukan tentang seberapa keras kamu melawan dunia, tetapi seberapa tenang kamu melawan dirimu sendiri. 7. Memaafkan adalah bentuk kekuatan. Memaafkan seringkali dianggap sebagai tindakan yang lemah, seolah memberi ruang bagi orang lain untuk terus menyakiti kita tanpa konsekuensi. Banyak orang berpikir bahwa dengan memaafkan, kita hanya menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan untuk mempertahankan harga diri. Namun dalam pandangan stoikisme, memaafkan justru merupakan bentuk kekuatan yang luar biasa. Memaafkan adalah tindakan yang penuh kesadaran, kendali diri, dan kemampuan untuk melepaskan beban emosional yang hanya akan mengikat kita pada masa lalu. Ketika kita disakiti oleh orang lain, emosi yang muncul bisa sangat kuat. Rasa marah, sakit hati, dan kekecewaan menguasai pikiran kita. Secara alami kita ingin membalas atau menghukum mereka yang telah menyakiti kita. Ego kita yang terluka merasa bahwa keadilan harus ditegakkan. Namun jika kita membiarkan perasaan itu terus menguasai kita, kita justru memberi kuasa kepada orang yang menyakiti kita untuk mengendalikan hidup kita. Kita terjebak dalam lingkaran negatif yang terus-menerus menghantui kita, bahkan setelah kejadian itu berlalu. Dalam stoikisme, Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan terhadap kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons. Memaafkan adalah pilihan sadar untuk melepaskan perasaan negatif yang kita simpan, bukan untuk memberi orang yang menyakiti kita kekuasaan lebih besar, tetapi untuk membebaskan diri kita dari belenggu emosional. Dalam hal ini, memaafkan adalah bentuk kebebasan. Itu adalah keputusan untuk tidak membiarkan kesalahan orang lain menguasai pikiran kita. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan apa yang telah terjadi. Itu bukan berarti kita mengabaikan rasa sakit yang telah ditimbulkan, atau menyetujui perlakuan buruk yang telah kita terima. Sebaliknya, memaafkan adalah proses yang melibatkan penerimaan dan pemahaman bahwa meskipun kita tidak bisa mengubah masa lalu, kita bisa memilih untuk tidak membiarkannya menguasai hidup kita di masa depan. Memaafkan adalah cara untuk membebaskan diri kita dari perasaan negatif yang terus menggerogoti, yang pada akhirnya hanya merugikan diri kita sendiri. Ketika kita tidak mampu memaafkan, kita memberi ruang bagi kebencian dan dendam untuk tumbuh. Kita menyimpan rasa sakit itu dalam hati kita, dan setiap kali kita mengingatnya, kita merasa sakit sekali lagi. Kita hidup dengan perasaan marah dan terluka, yang pada akhirnya hanya memperburuk keadaan batin kita. Tetapi ketika kita memilih untuk memaafkan, kita melepaskan beban emosional itu, dan memberi diri kita kesempatan untuk melanjutkan hidup dengan lebih damai. Memaafkan juga bukan berarti kita menjadi lemah atau membiarkan orang lain terus-menerus menyakiti kita. Justru, memaafkan adalah tanda kedewasaan emosional. Itu adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, untuk tidak membiarkan perasaan kita dikuasai oleh kemarahan atau rasa tidak adil. Memaafkan bukan tentang mengizinkan orang lain untuk merusak kita, tetapi tentang memilih untuk tidak membiarkan perasaan kita dirusak oleh tindakan mereka. Itu adalah keputusan untuk tidak menjadi korban perasaan kita sendiri. Mengambil keputusan untuk memaafkan juga berarti mengakui bahwa kita semua adalah manusia yang tidak sempurna. Setiap orang memiliki keterbatasan, kekurangan, dan kesalahan. Memaafkan adalah cara kita untuk menghargai kemanusiaan kita sendiri, serta kemanusiaan orang lain. Kita semua berpotensi membuat kesalahan, dan ketika kita memaafkan, kita memberi ruang bagi perubahan dan pertumbuhan, baik bagi diri kita maupun bagi orang yang telah menyakiti kita. Proses memaafkan bisa memakan waktu. Tidak selalu mudah untuk melepaskan perasaan yang telah lama terpendam.
Namun penting untuk diingat bahwa memaafkan adalah langkah menuju pemulihan. Itu adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari perasaan negatif yang kita bawa setiap hari. Kita tidak bisa memaksa diri kita untuk langsung memaafkan, tetapi kita bisa memulai dengan membuka hati untuk menerima kenyataan dan menyadari bahwa tetap terikat pada perasaan negatif hanya akan menghambat pertumbuhan kita. Dalam konteks stoikisme, memaafkan juga terkait erat dengan prinsip kontrol diri. Ketika kita memutuskan untuk memaafkan, kita menunjukkan bahwa kita mengendalikan reaksi kita terhadap tindakan orang lain, bukannya membiarkan tindakan mereka mengendalikan kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita merespons. Memaafkan adalah salah satu cara kita untuk merespons dengan cara yang lebih bijak dan penuh kedamaian, daripada terjebak dalam kebencian yang hanya akan merusak kita.